Realitanya sekarang adalah dibagi rata Ustadz antara anak laki-laki dan anak perempuan. Hukumnya gimana nih Pak Ustadz? Bisa halal, bisa haram. Pertama, kalau alasannya sama-sama redha, anak laki-lakinya ikhlas Ustadz, anak perempuannya juga ikhlas dibagi rata, apakah menjadi halal? Tetap haram. Tak boleh. Jadi sama-sama rela itu tidak bisa merubah hukum yang awalnya halal jadi haram, yang awalnya haram jadi halal. Kalau dengan alasan sama-sama rela bisa merubah ketentuan dari Allah, wah kacau. Misalnya, kita berzina dengan seorang perempuan, dibayar 1 juta. Dosa atau enggak dosa? Dosa atau enggak? Sama-sama rela ya tapi. Saya rela. Makanya saya bayar dia 1 juta. Yang nerima 1 juta rela apa enggak? Ya rela. Apakah dengan sama-sama rela menjadi halal perzinahannya? Enggak, maka enggak ada landasan hukum suka sama suka. Ya di mana-mana tukang zina ya suka sama suka. Nah, sama dengan kasus ini. Sebentar, santai dulu, sabar. Jadi menjadi haram kalau alasannya hanya suka, hanya redha sama redha, rela sama rela. Menjadi halal kalau begini. Ini udah dikumpulkan anak laki-laki dan perempuan. Udah dikumpulkan sama yang dituakanlah di keluarga itu, misalnya. Ingat ya, kalian itu bersaudara. Ini bagian laki-laki menurut syariat lebih besar. 2 kali lipat dibanding bagian anak perempuan. Ya, udah dibagi nih. Anak laki-laki dapat 200 juta, anak perempuan 100 juta. Setelah dibagi, udah dipegang duitnya. Tiba-tiba dengan kelapangan hatinya anak laki-laki bilang, udahlah Pak, toh juga saya kan udah dapat kerja. Saya udah mapan, saya udah punya tempat tinggal. Sementara adik perempuan saya ini dia masih sekolah. Merantau jauh, ngekos, ngontrak, biaya per bulannya nggak ada yang nanggung kalau orang tua kita sudah wafat. Jadi gimana? Udahlah, saya hadiahkan aja lah. Kita topak-topak aja lah. Yang awalnya dia tadi 150, saya 200, kita bagi aja. Saya 150, dia 150. Itu halal. Di mana letak bedanya? Yang pertama, asal ngomong rela saja tanpa tahu bagiannya berapa. Yang kedua, mengatakan rela setelah tahu persis bagiannya berapa. Emang beda Ustaz? Beda. Kita ini manusia kadang-kadang ikhlas di awal, tapi setelah ngaji tentang pembagian harta warisan, dulu mungkin rela. Setelah ngaji waris, waduh, lumayan juga bagian kita Ustaz. Akhirnya selepas sholat isya, telepon saudara di kampung. Halo, saya tadi ngaji nih sama Ustaz nih. Rupanya bagian saya 2 petak sawah nih semestinya ini. Dibandingkan kamu. Balik lagi sini. Ini yang menjadi soal. Maka kata para ulama, kalau hanya sekedar rela sama rela tanpa tahu bagiannya berapa, haram. Tapi kalau rela sama rela, sementara dia tahu persis bagiannya berapa, oh pahalanya besar. Lalu gimana Ustadz kalau dibagi rata karena tidak tahu? Karena tidak ada yang menjelaskan. Atau mungkin alasannya udahlah daripada berantem kita bagi aja rata semuanya, gimana? Dosa, haram. Siapa yang dosa? Yang membagi. Dan di awal dulu pernah kita kaji Pak. Salah satu penyebab almarhum almarhumah itu disiksa di alam kubur bukan hanya karena dosa yang dia lakukan sendiri, tetapi karena ada harta warisan yang tidak dibagi sesuai dengan syariat. Jadi yang dosa 3. Yang membagi dosa, yang menerima dosa, yang memiliki harta, almarhum almarhumah dosa. Maka berhati-hati. Makanya di awal sengaja kita angkat tema ini karena polemiknya sudah terlalu rata di tengah masyarakat kita.